Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Febrianti, absen 10, kelas 10 kuliner 2. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek PIPAS materi makhluk hidup dan lingkungannya tentang tebu menghasilkan gula. Selamat menyaksikan. Latar belakang saya memilih materi makhluk hidup dan lingkungannya dengan topik gula adalah karena menurut saya, materi ini sangat menarik dan saya juga ingin mencari tahu apakah gula itu mempunyai banyak manfaat serta mencari tahu cara tubuh menghasilkan gula. Untuk manfaat proyek untuk diri sendiri bisa lebih mengenal lebih dalam tentang manfaat gula dan penjelasan lainnya tentang gula. Untuk orang lain, semoga dengan saya memilih materi ini, orang-orang bisa lebih mengenal gula dan tahu jika gula selain untuk memasak bisa juga untuk meningkatkan konsentrasi dan hal lainnya. Jadi, materi pertama yang akan saya sampaikan adalah pengertian gula. Gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditas perdagangan utama. Gula paling banyak diperdagangkan dalam bentuk kristal sukrosa padat. Gula digunakan untuk mengubah rasa menjadi manis dengan keadaan makanan atau minuman. Gula sederhana seperti glukosa atau yang diproduksi dari sukrosa dengan enzim atau hidrolis asam menyimpan energi yang akan digunakan oleh sel. Jadi materi kedua yang akan saya sampaikan adalah manfaat gula. Kalian tahu nggak sih kalau gula itu mempunyai banyak manfaat? Jadi manfaat pertama adalah meningkatkan fokus dan konsentrasi, mencegah dehidrasi, memperbaiki mood, meningkatkan stamina, mencegah kelelahan, membantu penyembuhan, mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan, pengawet alami, dan mendukung proses fermentasi. Jadi materi yang ketiga yang akan saya sampaikan adalah jenis-jenis gula. Gula itu nggak cuma gula pasir aja loh, ada gula aren, brown sugar, gula batu, gula merah, gula jagung, gula karamel, dan gula rafinasi. Jadi materi keempat yang akan saya sampaikan adalah cara tubuh menghasilkan gula atau tahap-tahapnya. Yang pertama adalah pengolahan awal. Sebelum masuk pada proses pengolahan tebu menjadi gula, selanjutnya terlebih dahulu tebu akan melalui proses pengolahan awal, di mana dalam proses ini tebu akan dipilah hingga memenuhi syarat minimal untuk dapat diolah menjadi gula. Yang kedua, penggilingan. Setelah dipilah dan ditimbang, proses pengolahan tebu menjadi gula ini merupakan proses ini di mana tujuannya sendiri adalah untuk memeras air sari tebu atau yang lebih dikenal dengan sebutan nira. Jadi tahap yang ketiga adalah pemurnian. Saat nira sudah terkumpul, bukan tidak mungkin jika dalam nira tersebut terdapat kotoran yang dapat merusak kualitas gula nantinya. Ya, meskipun sebelumnya tebu telah dibersihkan terlebih dahulu, namun kotoran ini juga bisa berupa kulit batang tebu. Tahap yang keempat adalah penguapan. Penguapan nira sendiri dilakukan dengan temperatur 65 sampai 110 derajat Celcius. Dan dalam melakukan proses penguapan, Anda harus memperhatikan beberapa hal ini. Yang pertama, kecepatan dan temperatur penguapan. Yang kedua, tidak mengakibatkan kerusakan gula. Yang ketiga, tidak menimbulkan kerusakan baru untuk proses selanjutnya. Yang keempat, cost atau harga yang lebih terjangkau. Tahap yang kelima adalah kristalisasi. Pada tahap ini, gula akan terpisah dari kotoran yang belum terpisah di tahap sebelumnya. Tahap yang keenam adalah putaran. Pada proses putaran ini akan dilakukan pemisahan kristal dengan larutan atau stroke yang biasanya masih menempel pada kristal. Tahap yang ketujuh adalah pengeringan dan pendinginan. Masuk pada proses pengolahan tebu menjadi gula terakhir yaitu pengeringan dan pendinginan gula yang sudah terpisah dari larutannya. Proses pengeringan dan pendinginan sendiri biasanya akan dilakukan dalam dua mesin berbeda, sehingga dapat dihasilkan gula dengan kualitas terbaik atau kering dan murni. Jadi materi kelima yang akan saya sampaikan adalah kandungan kimia pada gula. Sukrosa merupakan suatu diskalida yang dibentuk dari monomer-monomernya yang berupa unit glukosa dan fruktosa. Sedangkan untuk gula dapur memiliki rumus molekul yang sama dengan sukrosa.
Jadi kesimpulan pada materi yang saya sampaikan adalah gula digunakan untuk mengubah rasa menjadi manis dan dengan keadaan makanan atau minuman. Gula memiliki banyak manfaat bagi manusia, salah satunya yaitu meningkatkan stamina tubuh. You're on the phone with your girlfriend, she's upset.